Kita akan memasuki pada Minggu Palmarum. Kita satu dulu sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali mengadakan ibadah minggu di dalam rumah kita karena situasi datangnya penyakit akibat pandemi virus corona COVID-19. Jikalau kita masih melaksanakan ibadah ini di rumah kita, adalah sebagai salah satu ketaatan kita kepada anjuran pemerintah dan juga kepada pimpinan gereja kita HKBP untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah kita, sehingga pandemi virus corona dengan segera akan lenyap dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kiranya penyakit tersebut segera lenyap dari muka bumi ini. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, artinya daun-daun palem. Ketika itu Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem. Lalu orang banyak mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Marilah turut serta menyongsong Yesus sebagai Raja kita. Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita, dalam kerendahan hati. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 581 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuh. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allah. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kudus dan benar, Engkaulah perlindungan kami senantiasa.
Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami dan kami bersedih. Karena itu kini keluarga kami berkumpul di hadapan-Mu dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Ampunilah dosa kami dan dosa teman kami. Janganlah memelaskan kepada kami perbuatan kami yang kurang, tetapi kasih-Mu lah yang mengatasinya. Tuhanlah pelindung kami dan kami yakin hanya pada-Mu. Kami memohon, kiranya Tuhan melenyapkan virus corona dari muka bumi ini dan meluputkan kami dari derita dan sengsara ini, agar kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 712 ayat 2. Pembacaan firman Tuhan pengganti hukum Taurat kita ambil dari kitab Yakobus 5 ayat 16. Demikian bunyinya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikianlah firman Allah, hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melaksanakan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari UKMP nomor 248 ayat 1. Sampai saat ini kita belum dimungkinkan beribadah minggu di gereja karena pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita. Biarlah kita tidak mempersoalkan apa dan bagaimana itu telah terjadi, tetapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa Tuhan mampu mengatasi. Hendaklah kita bersatu, bersujud di hadapan-Nya, berdoa dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihannya. Marilah kita menaati himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita. Janganlah kita terlalu ketakutan dan panik, sehingga kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Marilah semakin giat membersihkan tubuh kita dan juga membersihkan rumah kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Dengan demikian, serahkanlah dirimu kepada Tuhan kita, sehingga penderitaan ini akan dilenyapkan dari sekeliling kita.
dapat mendatangkan berbagai kemelut dalam hidup kita. Khawatir akan kesehatan kita, perekonomian keluarga kita. Kita juga resah atas perilaku orang-orang di sekeliling kita yang selalu melakukan yang tidak baik dan tidak mau melakukan kasih terhadap sesamanya demi kepentingan dirinya sendiri. Marilah kita teguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan Allah kita selalu mau menjaga dan melindungi kita. Dia akan mendengarkan doa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang mempunyai langit dan bumi beserta isinya. Tangan-Mu yang menciptakannya dan Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi semuanya. Kami berkumpul di sini dan memohon kepada-Mu. Ampunilah dosa kami dan juga dosa teman kami. Janganlah membalaskan perbuatan kami yang kurang kepada kami. Kiranya kasih-Mu yang mengatasi segenap kehidupan kami. Kami memohon dari segenap hati. Tunjukkanlah jalan untuk mengakhiri pandemi virus corona dari sekeliling kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka yang tengah mencari vaksin untuk memusnahkan virus corona. Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu agar kami tahu mengucap terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 689 ayat 1. Marilah kita membaca epistel pada ibadah minggu ini. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorai
berbicara bersama-sama, "Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau menang kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah. Sungguh, kami tidak akan berburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depan, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 385 ayat 1. Saudara-saudari, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Kita mengaku dan mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari KD nomor 753 ayat 1. Oh
Kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam ibadah Minggu Palmarum hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Dia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian firman Tuhan. Saat ini lebih kurang 3 minggu sejak pemerintah negara kita menetapkan karantina atau ajakan untuk stay at home, untuk tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, tetap tinggal di dalam rumah, sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya selama lebih kurang 3 minggu ini kita sudah mulai merasa jenuh, bosan, dan tidak merasa nyaman lagi. Bahkan mungkin sebagian besar anak-anak sudah mulai protes karena mereka tidak bisa lagi bermain, tidak bisa lagi berjalan-jalan. Jangankan anak-anak, termasuk kita sendiri pun sudah mulai tidak nyaman lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada Minggu Palmarum hari ini, firman Tuhan yang bercerita tentang perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem, atau yang kerap dikenal sebagai peristiwa Palmarum, sebagai bagian awal dari perjalanan penderitaan Yesus menuju ke kayu salib, di mana orang-orang banyak, orang-orang Yahudi menyambut Yesus
dengan sukacita dan puji-pujian. Dan kalau kita bandingkan dengan kitab Injil Matius, mereka menghamparkan pakaian mereka dan melambaikan daun-daun palma sebagai gambaran sukacita sekaligus pengharapan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, ada 3 hal sedikitnya yang bisa menjadi permenungan bagi kita, meneguhkan kita dalam situasi kita saat ini melalui firman Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana sukacita atau penyambutan orang-orang banyak terhadap keberadaan Yesus ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Yesus disambut dengan lambaian daun palma, kemudian bersorak-sorak dengan menyebutkan Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sepintas lalu mungkin ungkapan Hosana ini adalah puji-pujian, ini adalah sukacita, walaupun sesungguhnya arti dari kata Hosana yang berasal dari kata Hosiana ini mengandung arti selamatkan kami sekarang. Ini merupakan jeritan minta pertolongan dari orang-orang banyak terhadap Yesus yang diklaim sebagai seorang Mesias. Inilah jeritan orang-orang banyak agar Yesus sebagai Mesias datang menyelamatkan mereka, menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Saudara-saudara, seruan Hosana ini juga menjadi seruan kita saat ini. Kita bisa merasakan betapa beratnya beban yang kita tanggung, yang ditanggung oleh bangsa ini. Bukan hanya persoalan kebebasan, persoalan kesehatan, di mana banyak orang yang sakit, banyak orang yang mati. Dan bukan hanya itu, dampak dari virus corona juga yang cukup memberatkan kita. Banyak orang yang menjadi terganggu ekonomi, banyak orang yang terganggu hubungan sosialnya. Begitu mati, hari ini juga ditangkap. Tidak ada lagi gambaran adat sosial, hubungan manusia dengan yang lainnya juga semakin dibatasi. Kita bisa bayangkan saudara-saudara betapa beratnya yang harus kita tanggung, yang harus ditanggung bangsa ini akibat virus corona. Itu sebabnya jeritan Hosana inilah yang kita sampaikan saat ini ke hadapan Tuhan. Save us now, selamatkan kami sekarang ya Tuhan. Sehingga pada hari Selasa 31 Maret yang lalu, tentunya kita sama-sama berdoa sesuai dengan anjuran pucuk pimpinan HKBP agar setiap jemaat HKBP melakukan doa syafaat di tengah-tengah rumahnya masing-masing untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkuasa melewatkan wabah COVID-19. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, Dia menaiki seekor keledai muda. Ini sama seperti yang telah dibuatkan sebelumnya tentang kedatangan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan apa yang tertulis
Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Pandangan umum mungkin menggambarkan bahwa kedatangan Yesus dengan seekor keledai ini menggambarkan tentang kelemahan kelembutan. Tapi pengertian yang sesungguhnya dari ungkapan ini bukan hanya ini, tapi termasuk juga menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah. Itu sebabnya ada seruan jangan takut. Biasanya seekor kuda atau keledai muda yang pertama sekali ditunggangi atau dinaiki, ini pasti akan melawan, ini akan pasti memberontak. Begitu besarnya goncangan, goyangan yang akan dilakukan oleh keledai ini, memaksa orang yang naik ke atasnya agar jatuh, agar terbuang. Tapi ketika Yesus menaiki keledai muda ini, dia mampu menundukkannya, bahkan dengan tenang dia memasuki kota Yerusalem. Ini mau menunjukkan juga bahwa seberapa besar pun goncangan, seberapa besar pun goyangan dalam kehidupan manusia, Yesus mampu menundukkannya. Yesus mampu membuat semuanya akan berjalan dengan tenang. Itu sebabnya dikatakan jangan takut. Oleh karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini yang didera oleh pandemi COVID-19 dan termasuk dengan dampak-dampaknya, kita jangan takut, jangan khawatir. Bukan berarti kita menjadi sok jago, tapi tetap waspada, berjaga. Tapi jangan perlu terlampau khawatir berlebihan. Ini jangan takut karena Yesus, karena kita percaya Yesus mampu menundukkan, mampu mengalahkan goncangan. Yang ketiga, saudara-saudara, walaupun motivasi orang banyak, orang-orang Yahudi menyambut kedatangan Yesus dengan hamparan kain-kain dan lambaian daun palem, ini didasarkan oleh cerita dan kesaksian tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus, bahwa Yesus mampu melakukan tanda mukjizat, membangkitkan orang mati, sehingga ini yang membuat mereka percaya bahwa Yesus juga akan mampu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Saudara-saudara, ini mau mengajar kita agar jangan konsep pikiran kita sendiri untuk mengenal karya dan kedatangan Yesus dalam kehidupan kita. Tidak cukup dengan pikiran kita, konsep kita, logika kita. Mungkin sebagian orang berpikiran bahwa hendaklah Yesus hadir menyelesaikan semua persoalan virus corona ini sehingga semuanya selamat, besok sudah selesai. Mungkin itu pikiran. Tapi saudara-saudara, cara Tuhan, karya Tuhan tidak terselai dengan logika kita. Barangkali di situasi kita Tuhan mau bekerja dengan para pemerintah kita. Tuhan mau bekerja dengan para ahli-ahli untuk menemukan vaksin agar virus ini dapat dihentikan. Atau juga dengan cara yang lain. Tapi marilah kita mengimani bahwa yang pasti karya keselamatan itu akan Tuhan nyatakan, termasuk dalam setiap persoalan kita. Karya keselamatan itu akan Tuhan kerjakan sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Sekarang tinggal percaya dan mari sambut Tuhanmu
yang datang dalam kehidupanmu. Selamat hari Minggu Palmarum. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami melalui kesaksian Injil Yohanes, sehingga sama seperti kedatangan Yesus memasuki kota Yerusalem, di mana Dia akan menggenapi apa yang telah dibuatkan dengan penderitaannya. Dia akan menyelamatkan setiap umat manusia. Demikian Tuhan, kami percaya karya keselamatan itu Tuhan akan lakukan, terutama dalam setiap persoalan hidup kami, dalam setiap masalah yang timbul akibat COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Mampukan kami untuk mengenal karya Tuhan, mengenal kedatangan Tuhan, sehingga kami senantiasa siap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan dan tetap percaya dan tidak lagi takut dan khawatir. Berkatilah seluruh jemaat HKBP Saresot Citra Indah agar tetap setia berpengharapan kepada Engkau saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 785 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan kita. Persembahan yang kita kumpulkan, persembahan keluarga kita, mari kita sampaikan melalui amplop kepada sebuah wilayah atau juga melalui transfer para rekening gereja kita. Kita bernyanyi. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kasih, karena Dia hadir dalam ibadah minggu ini melalui firman-Nya yang telah kita dengarkan. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Kiranya rasa takut kita pun segera sirna, yakin dan percaya Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan bertindak atas musuh-musuh kita. Dia akan memberi kesembuhan pada tubuh kita. Karena itu berserulah Hosana.
Kami puji dan memuliakan nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Engkau telah merawat kami melalui firman-Mu yang kudus. Allah kita itu dahsyat. Dialah yang mempunyai langit dan bumi. Dia mau menyembuhkan segala penyakit yang kita derita. Dia mau melenyapkan segala musuh-musuh kita. Kematian pun dapat Ia kalahkan. Ya, sungguh benar. Yesus telah membangunkan Lazarus dari kematian. Oleh sebab itu, berharaplah akan kasih-Nya selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau